Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta. Yang terhormat kepada Ibu Dekan Fakultas Teknik, yang terhormat kepada Bapak Kaprodi Pendidikan Teknik Elektro, Bapak Masud Subakti, yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen Pendidikan Teknik Elektro. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan pengabdian masyarakat P2M, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Kaprodi Pendidikan Teknik Elektro kepada Bapak Masud Subakti, MT, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Jakarta, Ibu Dr. Uswatun Hasana. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Yang kami hormati para peserta acara virtual workshop pengabdian masyarakat Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyelenggarakan salah satu program perguruan tinggi, yakni pengabdian pada masyarakat. Kemudian selain Zoom, memang program studi juga sudah ada desa binaan di daerah Sentul, tapi dengan menggunakan protokol COVID, kita sedang mengupayakan bagaimana tetap memberikan kontribusi pada masyarakat, ya. Entah itu tahun ini, entah itu tahun yang akan datang. Kemudian selamat bagi para peserta, 30 peserta pertama mendapatkan paket data, tapi itu diberikan setelah pelaksanaan hari ini. Jadi bagi para peserta yang hari ini tidak ikut, maka tidak bisa mendapatkan paket data internet. Saya kira itu informasi sambutan dari kami selaku penyelenggara. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan. Mohon perkenan Ibu Dekan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Masud Subakti. Selanjutnya akan ada sambutan dari Dekan Fakultas Teknik sekaligus membuka acara kegiatan hari ini kepada Ibu Dr. Uswatun Hasanah, dipersilakan. Terima kasih MC Mas Adahil ya. Terima kasih juga kepada Pak Masud selaku Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Masud dan Bapak Ibu dosen Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya lihat ada Pak Aris Sunawar, ada Pak Muksin, Pak Rifan, Pak Imam Raharjo, siapa lagi ya? Banyak juga. Selamat bertemu kembali di akhir pekan yang harusnya kita semua istirahat di rumah, tapi Bapak dan Ibu masih sempat meluangkan waktu untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Terima kasih juga Bapak dan Ibu sebagai narasumber kegiatan pengabdian masyarakat, dan ini adalah bentuk komitmen kita setelah kita merencanakan kegiatan ini setiap tahunnya. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu peserta pengabdian masyarakat yang tadi Pak Masud sudah jelaskan, ada 2 bidang di sini yang juga mau meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya pada minggu pagi ini. Bapak dan Ibu peserta webinar, kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu. Jadi pandemi ini jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya saja tentunya. Di balik itu semua pasti ada hikmah yang sangat besar, di mana kita jadikan ini sebagai satu pembelajaran dan kita bisa menyikapinya dengan baik.
Semoga kita semua dapat belajar dari peristiwa istimewa ini. Amin. Tanpa berpanjang lebar, Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya rasa waktunya lebih tepat untuk kita sama-sama melangsungkan kegiatan ini yang tadi katanya nanti akan dibagi menjadi beberapa jendela begitu ya, sesuai dengan temanya masing-masing. Dalam kesempatan ini juga, pagi ini juga secara resmi kegiatan pengabdian masyarakat program studi pendidikan elektro saya buka. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti P2M, selamat kepada Bapak dan Ibu, semoga kegiatan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hasanah telah memberikan sambutan sekaligus pembukaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita melanjutkan pada sesi terakhir yang akan disampaikan oleh Pak Rifan. Silakan Pak Rifan untuk memulai. Pretest Pak Rifan, apakah sudah disampaikan? Spotlight langsung ke Pak Rifan, host. Oke, selamat siang ya. Apa yang siang Bapak Ibu? Berikut di chat saya kirimkan pretest untuk pelatihan TK online ini. Silakan Bapak Ibu, kami berikan waktu untuk mengisi. Pak Rifan tolong dimonitor udah berapa orang biar kita bisa lebih efektif. Oke Bapak Ibu, mungkin sudah semua ini. Kita mulai saja materinya. Ya. Gimana, moderator? Ya, silakan Pak. Sudah waktunya, silakan. Dimulai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang menjelang ini ya, sudah 4 materi Pak ya. Dengan ini mungkin jadi kita hari ini akan mencoba melatih membuat toko online. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham mengenai toko online itu apa, tapi sekedar kita mengingat kembali apa itu toko online dan apa itu offline.
Oke, Bapak Ibu, mohon maaf tadi terdengar suaranya? Tidak ada suaranya, Pak. Oh, nggak ada suaranya ya? Aduh, ya udah kayak baik. Coba setting salah ini. SMA system. Oke deh, baik deh. Nanti coba. Jadi intinya begini, Bapak. eh Tadi ada dua orang gitu kan, kemudian mereka membuka usaha, yang satu adalah toko biasa dan satu lagi toko online. Nah, ya toko biasa perlu modal banyak Pak ya, karena butuh apa namanya, butuh gedung, butuh pekerja dan butuh lokasi gitu kan. Nah, tapi kalau di online itu Bapak Ibu hanya butuh apa namanya, website, dan pelanggannya pun demikian. Di online di toko biasa pelanggannya mungkin tetap dan hanya itu saja. Tapi kalau Anda Bapak Ibu buka di online shopping gitu, atau ini, maka pelanggannya bisa dari berbagai daerah, berbagai negara, bahkan berbagai negara. Dan itu pun kalau dengan pemasaran yang tepat akan lebih apa namanya, menghasilkan keuntungan yang sangat baik. Itu Bapak Ibu sedikit gambarannya. Jadi di sini intinya adalah bagaimana kita, toko online itu definisi adalah melakukan transaksi bisnis atau pembelian, penjualan, pemesanan, dan pengiklanan. Jadi membeli, menjual, memesan, dan iklan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media yang paling utama. Nah, itu pengertian dari toko online Bapak Ibu. Kemudian ini saya lupa berarti setting suaranya di mana ya. Dia juga ada, biarkan aja nanti PD-nya toko online dan ini. Kita lanjut aja. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini total penjualan dari 14 marketplace toko online terbesar itu sudah mencapai 23,27 triliun. Jadi demikian besarnya pangsa pasar yang bisa kita capai dengan membuat sebuah toko online gitu. Nah, ini kebanyakan video, nanti mungkin saya share saja bahannya biar nanti itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini 10 e-commerce atau toko online yang tertinggi di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2020. Jadi pertama ya dari ada Belanja, Matahari Mall, Shopee, JDID, Alfamart, Blibli, Bukalapak, Evelina, dan Tokopedia dan lain-lain. Nah, ini sangat besar apa namanya perkembangannya. Nah, kemudian nah, pengertian jual beli online. Jadi pengertiannya ini adalah aktivitas. Jadi nanti Bapak Ibu kalau namanya jual beli online itu adalah transaksi ya, transaksi penawaran barang. Jadi Bapak Ibu menawarkan barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Ya, intinya di sini adalah kita menggunakan internet Bapak Ibu. Kemudian positifnya, sisi positif, kalau Bapak Ibu membuka toko online pasti ya tidak perlu modal banyak. Modal sih pasti perlu ya Bapak Ibu ya. Ya minimal untuk website, tapi tidak perlu gudang, listrik, dan tanah. Kemudian Bapak Ibu bisa buka 24 jam tanpa harus menunggu tokonya 24 jam. Jadi belahan dunia manapun bisa membuka melihat toko Ibu, Bapak Ibu, atau membelinya. Kemudian tapi tanpa Bapak Ibu harus menunggu. Jadi ya tinggal dipasang saja nanti lah. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu membayar biaya promosi. Nah, karena ini sudah bisa dijalankan secara otomatis, jadi tidak perlu bayar apa namanya bagi-bagi flyer dan lain-lain tuh ya. Kemudian barang-barang yang Bapak Ibu jual itu juga tidak perlu harus sebagai produksi barang sendiri. Jadi bisa menjualnya dengan barang orang lain atau yang sudah produksi orang lain. Itu. Nah, ini lain-lainnya ya, intinya adalah operasional kecil, kemudian bisa disambi Bapak Ibu, jadi sambil apa namanya bertani gitu, bercocok tanam, bisa kerjaan lain, Bapak Ibu bisa membuka toko online. Kemudian dengan toko online ini ya calon pembeli akan lebih mudah karena dari manapun bisa mengakses toko Bapak Ibu, kemudian bisa gratis gitu kan itu. Nah, kemudian promosinya juga lebih banyak, dan bisa sekaligus bersama-sama, dan ya ini nanti bisa bekerja sama dengan orang dengan menjalankan toko online, jadi bisa bekerja sama. Kemudian negatifnya apa Bapak Ibu? Nah, negatifnya pertama
pembeli tidak mengetahui fisik secara pasti. Nah, ini kadang-kadang mungkin Bapak Ibu yang sering berinteraksi dengan toko online pernah atau ya mudah-mudahan tidak pernah sih mengalami kejadian yang seperti ini. Jadi barangnya gambarnya bagus, ketika sampai di rumah jadi tidak tidak sesuai dengan harapan. Kemudian ya itu juga kita juga merasa takut tertipu. Nah, makanya di sini nanti kita butuh kepercayaan, jadinya tolong dijaga tadi ininya. Kemudian kalau misalnya penjualan kita tidak bagus ya tidak maksimal, maka nanti pembelinya akan berlari lah dari toko kita. Kemudian nah ini yang perlu dipikirkan juga, karena ini online jadi butuh kurir untuk mengirim barangnya dan butuh waktu pengiriman barang ya. Dan yang perlu dipikirkan adalah biaya tambahannya, berapa rupiah yang harus kita berikan kalau misalnya. Jadi kalau misalnya itu ke offline harganya cuma beda selisih 2-3 ribu, ya tapi kita harus bekerja sama dengan pengiriman barang, sehingga nanti kalau barangnya banyak itu bisa diskon atau lebih, ya seperti sekarang ini bayarkan pakai gratis ongkir gitu ya. Nah, syaratnya apa Bapak Ibu untuk berjualan online? Jadi pertama Bapak Ibu harus punya akun email. Nah, tadi saya di pretest meminta akun email Bapak Ibu. Kemudian kedua harus punya nomor handphone. Nah, ini nanti biar untuk lebih gampang menghubungi. Nah, ketiga punya kamera. Ya, intinya sebetulnya kalau punya handphone yang sekarang berbasis Android pasti ada kamera digitalnya, bisa diambil foto-fotonya. Nah, nanti kalau sudah punya seperti tiga ini, maka Bapak Ibu bisa memiliki harus punya situs atau laman toko online-nya. Nah, nanti kalau sudah punya, kita di sini yang basis kita adalah kita membangun toko online Bapak Ibu. Yang nomor ini yang punya toko online ini kita akan coba bangun dengan cara mandiri. Kemudian nanti rekening bank wajib juga untuk menampung pembayaran. Kemudian barang-barang yang akan dijual harus ada. Kemudian ya tadi nih, karena online kita harus punya akses internet. Nah, ini tambahan, pakai Android pun bisa, pakai komputer bisa, juga pakai laptop juga bisa. Oke, itu Bapak Ibu syaratnya. Kemudian tipsnya, ya pertama tadi jujur ya, supaya kita lebih lebih meyakinkan pembeli. Kemudian kalau perlu kita mulai kekuatan hukum dalam berusaha. Jadi ada surat izin usaha dan lain-lain. Kemudian untuk nanti barang-barang Bapak Ibu bisa merinci secara detail. Kemudian juga ketersediaan melayani pembeli secara maksimal dan memberikan jaminan perbaikan barang pembelian. Nah, ini kalau misalnya nanti kita bisa memberikan jaminan ini, mudah-mudahan sih pembeli akan lebih percaya dan bisa lebih lebih yakin dengan toko kita. Oke, bagaimana langkah-langkahnya membuka toko online, Bapak Ibu? Ya, di sini kita akan mencoba membuat dengan dua tools. Pertama adalah WordPress, kedua dengan WooCommerce. Jadi ada dua. Nah, ini pertama nanti kita coba buka hosting. Jadi hostingnya sudah kami sediakan. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba di hosting yang kita sediakan. Kemudian kedua WordPress. Jadi WordPress-nya ini sebagai namanya CMS, Content Management System, atau sebagai sistem yang menangani konten-konten di situs yang Bapak Ibu nanti buat. Nah, jadi ini sebetulnya bisa dibuat untuk blog pribadi, untuk website bisnis, toko online, hingga website berita. Jadi ini sangat powerful dan ini fiturnya sangat banyak Bapak Ibu, sudah sangat. Kemudian ketiga adalah nanti ada WooCommerce, ini adalah sebagai plugins atau sebagai tools di WordPress karena ini sifatnya gratis. Nah, ini kenapa kita menggunakan ini? Ya pertama karena telah dipercaya jutaan pengguna, kedua sangat cocok untuk dengan WordPress jadi kompatibel. Ketiga adalah memiliki keamanan terjamin. Nah, yang paling keempat gratis. Jadi gratis semua, kemudian mudah digunakan dan menyediakan banyak pilihan tema. Nah, itu Bapak Ibu langkah-langkahnya. Kemudian ini share detailnya. Nanti Bapak Ibu kami arahkan bagaimana membuatnya. Sebentar. Jadi nanti di sini Bapak Ibu akan diberi akses ke laman toko online gitu kan. Nah, nanti di sini pertama adalah WordPress, Bapak Ibu bisa mengetik username dan password. Nah, ini nanti seperti ini tampilannya, kemudian Bapak Ibu nanti bisa menginstal tema dulu, tema artinya gambarannya.
Nah, tema yang kita gunakan di sini nanti adalah tema namanya e-commerce shop ini. Ini. Nah, bisa milih yang lain, Bapak Ibu, banyak temanya dan gratis semua rata-rata. Kalau ada yang bayar tuh sangat bagus. Nah, setelah tema nanti baru kita kemudian kita menginstal tadi WooCommerce. Nah, di WooCommerce ini kita coba di pilihan di plugins, kemudian kita tambah plugins, kemudian kita cari WooCommerce. Nah, ini sudah siap WooCommerce-nya, tinggal diinstal. Install selesai, nanti setelah selesai aktivasi, nah itu sudah siap. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa diisi alamatnya di mana, kemudian tokonya di mana, alamat dan lain-lain diisi lah ya. Ya, nanti di let's go terus lanjut. Nah, kemudian pembayarannya seperti apa? Pembayaran, nah, ini apakah offline payment, apakah bank kredit dan lain-lain. Kemudian shopping zone. Nah, di sini pun nanti akan ada plugin yang untuk ongkos kirim paket TK atau JNE. Nah, ini tambah selanjutnya. Nah, ini jatuh terus keluar lambat. Nah, ini sudah mulai kita sudah siap untuk pembelian penjualan. Jadi sangat mudah langkah-langkahnya. Ada. Nah, nanti untuk menambahkan produk Bapak Ibu nanti tinggal pilih di sini adalah oke. Nah, ini bagaimana kita mengatur plugin ongkos kirim. Jadi sudah ada JNE, Tiki, Pos dan lain-lain untuk WooCommerce. Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini contoh untuk yang apa saja. Oke, Bapak Ibu itu, nah nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Jadi link-linknya sudah banyak, nanti coba saya sampaikan di berita di manajemen. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan dengan uji coba, alamatnya adalah p2m.etalase.site, nanti wplogin.php, kemudian username-nya adalah p2m dan password-nya adalah p2m 2020. Itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Kemudian tugas dari ini adalah proyeknya kita coba membangun toko online. Nanti Bapak Ibu mohon mengirimkan apa yang ingin nama tokonya. Jadi nanti nama tokonya ada di depan dari etalase.site. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membangun toko misalnya matahari, jadi tuliskan matahari.etalase.site gitu. Nah, atau bulan atau rembulan, bebas nanti namanya. Kemudian juga tolong dikirim nama akun atau user yang diinginkan. Jadi kalau nanti ini user nama akun adalah contohnya di sini, saya yang menggunakan P2M. Jadi nanti tolong di email alamatnya apa, tapi belakangnya adalah etalase.site dan username-nya. Nanti password-nya akan di-generate dan akan dikirim ke email Bapak Ibu. Nah, nanti dimohon Bapak Ibu bisa membuat toko online tadi seperti tadi, WordPress-nya sudah terpasang. Kemudian Bapak Ibu menginstal plugins dari WooCommerce dan nanti plugins juga dari ongkos kirim. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan produk-produk dari yang Bapak Ibu punya atau Bapak Ibu akan jual. Nah, nanti coba kita membuat bangunnya. Nah, mungkin itu sedikit materinya. Jadi nanti selamat mencoba. Nah, nanti ditunggu emailnya sehingga nanti kami bisa langsung membuatkan akses untuk Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu nanti punya toko online sendiri. Nah, toko online ini mudah-mudahan bisa bertahan 3 tahun Bapak Ibu, jadi gratis. Ya, nanti mudah-mudahan kalau Bapak Ibu tertarik lebih lanjut, baru nanti 3 tahun kemudian Bapak Ibu bisa berkembang mandiri lah. Mungkin itu Pak Masus materi dari saya. Terima kasih Pak Ridwan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya akan unmute. Kami ingatkan kembali bahwa ini adalah sesi ketiga, bagian ketiga. Pertama adalah pemetaan pada saat Bapak Ibu pendaftaran. Yang kedua tadi Bapak Ibu sudah melakukan mengisi kuesioner.
kuesioner itu adalah tahap kedua, Bapak Ibu. Kemudian tahap ketiga adalah hari ini, saat ini adalah Bapak Ibu ada penyampaian materi dari narasumber. Kemudian ada tahap keempat adalah penugasan, Bapak Ibu. Jadi nanti penugasan akan disampaikan di WhatsApp grup. Jadi kalau Bapak Ibu menghendaki ada sertifikat 4, maka Bapak Ibu menyelesaikan 4 penugasan sekaligus. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 4 buah sertifikat dengan judul terpisah dan JP sesuai dengan waktu pelaksanaan. Kemudian pada saat Bapak Ibu menyerahkan penugasan, maka akan dilakukan penilaian dan feedback oleh narasumber. Kemudian sesi terakhir sebelum Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, minggu depan maka akan ada post-test dan penyampaian kuesioner evaluasi pelaksana kegiatan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Imam. Dan terakhir adalah pembagian e-sertifikat. Saya kira itu Bapak Ibu kegiatan hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Masih ada waktu selama 1 minggu, Bapak Ibu silakan untuk berkoneksi. Mohon untuk tidak keluar dari grup WhatsApp, Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah keluar dari WhatsApp, maka informasi itu akan sangat terputus. Sampai dengan belum pembagian e-sertifikat, maka kami harapkan untuk tidak keluar dari grup WhatsApp. Saya kira itu saja. Kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih. Mohon maaf sekiranya masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan untuk izin keluar dari masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.